سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, pada pagi hari ini, di pagi yang dingin ya, beberapa hari terakhir di Bandung nih, hujan dari siang sampai ke malam. Jadi cukup dingin udaranya, yang lebih enak kita berselimut, tapi pada siang pagi hari ini kita bisa bermuajahah pada agenda kita, yaitu di agenda launching eh, di Baca Barang Club gitu. Maka kata sekalian, tentunya kegiatan ini eh, bukan sekedar kegiatan biasa, yang mau kegiatan yang diinisiasi Baca Barang Club guna eh, supaya kita tetap aktif gitu di pagi hari. Oke, eh, saya juga lupa tadi, agak lebih afdal lah kegiatan kita tentunya tidak baik apabila tidak diawali dengan eh, bacaan Al-Quran. Maka dari itu, eh, sebelum tadi baca Quran itu, kita baca bersama-sama lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, pangkal segala kebaikan, keberkahan turut serta menyertai kita. Dan kemudian akan juga langsung dibacakan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibacakan oleh saudara kita, Kang Kevin. Pada Kang Kevin, saya persilakan. Oke, matur nuwun, Kang Roni. Kita bisa buka Al-Quran ya di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi eh, ayat 66. Kita baca tiga ayat aja. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Di ayat 66 ya, Musa Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu? Kepadanya itu artinya Nabi Khidir, agar mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, di sini kalau kita lihat Nabi Musa yang dia itu posisinya Nabi yang ulul azmi itu uh, mau gitu untuk belajar kepada Nabi Khidir karena Allah singkapkan bahwa ada yang lebih alim daripada beliau. Namun ulama mayoritas itu tetap berpendapat gitu posisinya Nabi Musa itu tetap lebih utama daripada Nabi Khidir. Lalu ayat selanjutnya, Nabi Khidir menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, ini ada kalimat yang sering, yang cukup bikin ini salah satu ayat yang paling saya suka, ayat 68. Wa kaifa tasbiru, dan bagaimana kamu akan bersabar atas segala sesuatu, ala ma lam tuhid bi khubra, ala kan di atas ya, atas segala yang belum kau punya pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ya, kesabaran itu punya landasan ilmu ya. Jadi di ayat-ayat Al-Quran lainnya, kalau kita disuruh, maka berbahagialah orang-orang yang sabar itu. Itu dalam artian kita sebagai orang mukmin itu eh, dituntut untuk punya ilmu ya, untuk menjadi tidak awam itu terhadap sesuatu, supaya kita bisa sabar. Gitu. Allahul musta'an. Allahul miswak. Sadaqallahul azim. Saya, saya kembalikan lagi ke Kang Roni. Oke, jazakallah khair Kang Kevin.
atas pembacaan surah Al-Quran dan juga tadi sedikit penjelasan ya membuat kita juga memahami bahwasanya belajar itu harus kuat, harus sabar gitu. Oke, mungkin dari kawan-kawan di sini ada yang sudah lama ikut BBC atau BBC, bukan itu ya, bukan berita yang dari British itu, tapi yang baru juga ini BBC itu adalah ini sedikit perkenalan juga ya Kang Teteh bagi yang baru gabung, baru join gitu, sedikit memperkenalkan eh, apa sih profil dari BBC ini, BBC BBC ya, nyebutnya biar lebih familiar di telinga kita. Oke, untuk BBC ini mungkin panjangannya ya. BBC ini adalah Baca Bareng Club, merupakan sebuah komunitas eh, baca buku ya, atau daras buku yang atau metode daras yang digunakan sebagai metode membaca bersamanya gitu. Soalnya BBC ini diinisiasi oleh dua couple goals itu, Kang Rama dan Teh Via yang qadarullah hari ini mungkin belum bisa hadir, dan Kang Rama masih di perjalanan dari Lampung ke Bandung. Semoga Allah selamatkan di jalan gitu. Dan juga untuk misi dari BBC Club ini adalah menghadirkan apa komunitas baca dan diskusi beragam topik pemikiran itu, yang termasuk yang ramah bagi siapa saja gitu, bahkan bagi yang pemula gitu. Jadi eh, komunitas ini adalah diskusi dan baca yang menghadirkan topik pemikiran. Nah, buku yang pertama yang sudah dibahas atau didaras itu buku Budaya Ilmu karya Prof. Wan itu, Prof. Wan Muhammad Nurwan Daud. Nah, buku ini kenapa buku ini dipilih? Karena buku ini adalah pemantik untuk melanjutkan kembali budaya ilmu kita, gitu, semangat peradaban kita gitu. Kemudian daras buku yang kedua yaitu buku tentang pendidikan, buku yang sama ditulis oleh beliau itu, mohon maaf, ditulis oleh guru beliau Prof. Alatas itu, Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam. Nah, buku ini memang fokus pada pendidikan. Jadi yang pertama terkait budaya ilmu, buku yang kedua terkait dengan eh, pendidikan gitu. Jadi lebih mengerucut. Kemudian setelah kita mendaras dua buku tadi, kita lanjut ke buku yang selanjutnya. Dan insya Allah pada hari ini kita juga akan menyaksikan itu. Mungkin akan kita juga udah itu ya, lihat poster-poster yang sudah dikirim di grup BBC. Di sana eh, launching eh, dalam buku The Art of Reading gitu, karya Kang Yogi Teo. Itu buku yang terbaru yang baru di launching eh, oleh Kang Yogi gitu. Dan hari ini eh, daras kali ini akan dipimpin oleh Kang Kevin itu sendiri, yang tentunya sudah mengikuti eh, kelas buku tersebut langsung bersama Kang Yogi. Jadi insya Allah ijazah yang didapat Kang Kevin itu asli gitu lah, teman-teman sekalian. Jadi benar-benar langsung dari penulisnya gitu, penulis bukunya. Jadi tentunya ini kesempatan yang lebih bagus itu buat kita untuk bisa lebih belajar. Kan kalau Kang Yogi mungkin sibuk ya. Nah, sekarang kita di sini bareng Kang Kevin yang juga mau meluangkan waktunya untuk daras buku The Art of Reading ini. Kemudian eh, juga di Basic Club ini selain diselenggarakan secara online tuh, di setiap Sabtu pagi ada juga Riris Connect gitu yang diselenggarakan secara offline itu. Tapi ya kali ini terbatas di Bandung saja gitu. Semoga nanti kita bisa sekalian ya berpindah-pindah tuh di provinsi ke provinsi lain gitu. Jadi Riris Connect-nya per provinsi itu nanti per bulan. Semoga ya kalau ada duit mah gitu. Jadi eh, kesimpulannya BBC ini adalah bentuk daripada ikhtiar kita menghidupkan kembali eh, budaya ilmu kita dengan tadi daras pertama buku budaya ilmu, kemudian tadi juga daras pendidikan, dan kemudian terakhir juga kita akan launching daras buku Leaders of Connect gitu. Jadi supaya bacaan kita benar gitu. Kan sudah disampaikan juga gitu di poster-poster apa sih yang buat bacaan kita tuh
jadi benar gimana caranya tekniknya. Nah itu yang nanti akan disampaikan oleh Kang Kevin. Mungkin seperti itu ya Kang Teteh terkait eh, BBC itu, BBC Club. Semoga teman-teman yang baru join itu bisa, kata Kang Kevin, bisa mengikuti dengan nyaman, kerasan itu bahasa Malaysianya. Atau juga dengan kawan-kawan yang sudah lama ikut join, jangan bosan itu, karena ya tentunya kegiatan kita eh, sangat bermanfaat itu, walaupun ada pembahasan-pembahasan yang cukup menguras pemikiran itu. Jadi semoga kedepannya kita bisa bersama-sama bareng-bareng belajar, mendapatkan ilmu baru. Mungkin itu dari saya terkait apa, pengenalan profil dari BBC Club. Semoga kita bisa bareng-bareng belajar di sini. Oke, tanpa memperbuang waktu yang banyak, saya langsung ke Kang Kevin sebagai pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu launching Daras buku The Art of Reading. Kepada Kang Kevin, saya persilakan Kang. Oke, hatur nuhun Kang Roni. Hari ini ya di Sabtu ini, alhamdulillah ah, kita masih dalam keadaan sehat. Ditambah pula pertama-tama kita panjatkan juga ya puji syukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujiannya milik Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menurunkan ketenangan nih, sakinah fi qulubil mu'minin di setiap hatinya orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim dan menambahkan eskalase keimanan di atas keimanan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Uh, Salawat rangkai salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiin dan semua yang menjalankan sunnahnya, memperjuangkan sunnahnya hingga hari akhir nanti. Alhamdulillah, eh, hari ini sebenarnya di BBC ini, seperti yang Kang Roni bilang, sebenarnya ini agenda daras buku yang ya mungkin di sini teman-teman udah ada yang kenal beberapa beberapa book club ya, book club atau komunitas baca yang lain. Kayak misalkan di Jakarta ada Lubuk Kata, ada mungkin terus lembaga keilmuannya ada kayak INSIS, ada kayak Pimpin. Kemarin kita sempat sowan sama Pimpin. Eh, lalu dan lain-lain. Nah, di semua book club dan komunitas belajar itu ya baca baca buku bareng itu hadir buat menjembatani gitu, menjembatani teman-teman yang baru baru mengenal, baru banget mengenal ya sebuah sebuah pemikiran pandangan alam Islam, worldview of Islam gitu. Jadi ya target target audiens kita ya yang nggak benar-benar pembelajar, real pembelajar ya. Ya walaupun kita semua menuju ke sana, tapi ya kita menyesuaikan dengan dengan audiens kita. Gitu. Karena kalau kita pakai misalkan caranya insis atau caranya ibu kata gitu buat belajar dan mengajar, ya teman-teman akan ini juga akan kesulitan juga gitu untuk menyesuaikannya. Jadi harapannya ketika teman-teman udah ada di sini, nanti setelah beberapa lama, nah mulai itu masuk ke ya komunitas belajar lainnya yang lebih intensif gitu. eh Teman-teman yang bisa on cam boleh on cam ya, karena ini adalah waktu normalnya kita dibaca buku bareng itu setiap daras buku yang udah dilakukan. Ini secara skill saya kelihatan ya, Kang Roni, Teh Aisyah. Oke. Nah, awalnya itu di tahun kemarin, Oktober juga nih.
Jadi Kang Rama salah satu pendirinya, beliau eh, beliau bahas buku ya, satu buku namanya Budaya Ilmu. Mana ini ya, poster utamanya. Budaya Ilmu itu salah satu tulisan dari Prof. Wan. Ini juga satu buku yang bagus menurut saya, amat sangat bagus. Nah, yang tadi Kang Roni sempat singgung, kita kadang ada namanya Readers Connect. Nah, Readers Connect itu biasanya di Bandung, karena ya majority of us ya, kebanyakan dari kita itu tinggalnya di Bandung. Jadi ini emang komunitas yang home base-nya Bandung. Yang walaupun sekarang kebanyakan dari kita udah pada di luar Bandung gitu. Kayak saya misalkan saya di Jakarta, Kang Rama itu di Lampung, beliau jadi dosen di sana, tapi teman-teman juga masih ada di Bandung. Jadi satu waktu kita sering ada yang namanya Readers Connect ini. Readers Connect buat ya silaturahmi secara langsung ya, secara tatap muka. Jadi nggak cuma online aja. Sebenarnya nanti juga kita mau ngadain sesi hybrid ya. Jadi teman-teman yang di sini kan ada teman-teman yang dari Jakarta juga atau Jabodetabek. Nah, karena saya di Jakarta juga, saya di Pasar Minggu biasanya. Kita bisa kita bisa adain beberapa sesi yang mungkin bisa dihelat hybrid gitu. Nah, buku selanjutnya itu ini Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam. Ini cukup tebal, tapi ya balik lagi kita coba coba menyesuaikan dengan audiens biar teman-teman semua uh, tidak terlalu kewalahan untuk mengikuti. Makanya dibuatnya pagi ya jam 6. Jam 6 itu jam 6 hari Ahad biasanya. Jam 6 hari Ahad itu kita mulai baca dars. Sebagaimana dars. Dars kan dars kan dari bahasa Arab ya, Jirosan. Nah, itu tersibak tuh medan semantik kata daros tuh. Daros yang dia tempat belajarnya itu madrasah, pengajarnya itu uh, ya pengajarnya itu guru ya. Guru juga punya asal kata dari darosa juga. Nah, daros ini yang bahasa Inggrisnya mungkin lecture ya, lecturing. Kita benar-benar baca word by word ya, kata per kata. Nanti ada sesi pemahaman lewat diskusi itu biasanya begitu. Tuh. Dan kita sejauh ini karena kita ya mulai jadi setidaknya jadi mukaddimah ya, jadi pembuka gitu dari worldview of Islam, pandangan alam Islam yang kita rujuk satu ulama kita, Syekh Muhammad Aqib Alatos, Profesor Diraja Terpuji Syekh Muhammad Aqib Alatos. Beliau di tahun kemarin dapat satu penghargaan lagi yang dikukuhkan kalau bahasa Melayunya itu dikukuh teguhkan sama 9 negeri. Jadi kan Malaysia kan masih federasi ya. Nah, 9 negeri, 9 sultan itu mengukuhkan bahwa beliau itu salah satu uh, orang yang berhak menerima penghargaan itu. Dia ya, beliau berkaitan dengan Islamisasi ilmu. Nah, 2 buku sebelumnya itu buku dari muridnya Prof. Alatus. Gitu. Nah, ini ada juga. Nah, selanjutnya, buku selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan. Oke. Inginnya saya ada ini ya, ada diskusi. Emang keterbatasannya online ya susah gitu ya untuk buat diskusi. Tapi teman-teman bisa mulai, kita bisa mulai berdialog secara langsung atau lewat chat biar ada interaksi gitu ya. Biar biar ada interaksi karena hubungan 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 para pembelajar dengan pengajar ya
ya adanya interaksi itu yang bisa memfollow up bahwa ilmu yang disampaikan itu yang memang sudah sampai gitu kepada para 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 pembelajarnya gitu. Dah, kita mulai dari ini. Mungkin teman-teman udah ada yang baca satu slide kemarin dari siapa? Dari baca buku bareng. Kita coba lihat membaca gerakan literasi di Indonesia. Nih, kalau teman-teman dengar satu kalimat ini, kira-kira kira-kira apa nih yang terlintas di benak teman-teman letak literasi di Indonesia? Ada yang mau coba jawab? Kalau dari Kang Roni, gimana Kang Roni? Kalau dengar kata literasi di Indonesia, Literasi itu yang sering kita dengar ya baca kan ya. Itu gerakan membaca ya. mm-mm. Membaca gerakan Kalau membaca. Gimana tuh? baca. Nah, sekarang kalau konteksnya ditambah Indonesia nih, kira-kira kondisinya itu gimana? Di Indonesia sangat memprihatinkan Kang. Banyak tentunya ya data gitu yang menyebutkan bahwasanya gerakan maksudnya membaca di kita itu sangat-sangat miris gitu. Ada yang bilang satu dari 1/1000 gitu. Itu orang Indonesia itu yang mau baca gitu. Itu baru mau ya, belum juga paham. Nah, itu sih yang saya tahu kalau di Indonesia. Iya, iya. Sebenarnya kalau kalau 1/1000 udah bagus sih. Kalau kalau rakyat kita sekarang itu 200, maaf, 300 juta ya. 300 juta penduduk Indonesia, kalau kita punya perbandingan 1 banding 1000 orang yang baca, itu berarti ada berapa? 300 juta bagi 1000. Ada 300.000, 300.000 ya. 300.000 orang yang aktif itu literasinya. Nah, itu udah angka yang cukup bagus ya, walaupun itu 0,0, itu 1/1000 ya, 0,01%, 0,001%. Saya coba next slide. Nah, ini satu artikel populer di UNESA. Nah, ini kalau teman-teman pakai keyword ini ada muncul di Google, Nestapa Gerakan Literasi di Indonesia. Tadinya saya mau coba kita baca, tapi setelah saya baca, ya, ya balik lagi ya. Yang tadi kata Kang Roni, itu kan ada data nih. Tapi kan hal yang disebut data itu ya karena dia dia punya sifat ilmiah gitu. Ya data masih bisa mengandung kesalahan gitu. Makanya perbahasan tentang hakikat, realitas itu dalam pandangan alam kita itu apa yang disebut ilmu itu lebih tinggi, lebih luhur daripada data. Nah, data ada satu data dari artikelnya teman-teman UNESA. Sebenarnya ini anak sastra Indonesia sih. Anak sastra Indonesia yang mengkritik jurusannya sendiri. Apa gerakan literasi di Indonesia lagi. Ini biasanya orang-orang sering pakai ini nih, pakai PISA, PISA survei. Jadi PISA itu Program for International Student Assessment. Dulu mungkin masyhur ya, dulu sering dipakai guru-guru kita kalau di SMP, di SMK, di SD ya, buat kasih tahu kalau di Indonesia tuh peringkat segini loh. Biasanya kalau nggak salah dulu tuh peringkat 60 dari 62, ranking 2 paling bawah. Sekarang ini saya coba cari yang paling baru. Yang paling baru itu di tahun 2022. Dari ranking 70 dari 81. Ya dengan skor 8,359. Dan ini masih di bawah dari ya negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand gitu. Ini kondisi literasi di Indonesia ya secara individual.
Makanya ya adanya inisiatif inisiatif seperti ini tuh kita coba membumikan membaca ya di Indonesia supaya apa? Ini kita baru masuk ke sel- eh, supaya apa? Ya supaya kita tahu gitu dari baca itu ya karena perintah. Coba kita masuk. Kita 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 hadapi dulu deh. Kita lihat kenapa orang-orang tuh nggak mau baca gitu. Kenapa orang-orang tuh nggak mau baca satu ya ke buku. Yang kedua orang-orang itu ketika udah baca pun nah ini jeleknya jeleknya kita tinggal baca. Ketika kita udah mulai coba rajin baca ya kadang kita diceng-cengin gitu dari orang lain gitu. Kita kita cenderung punya lingkungan yang nggak menghargai pertumbuhan gitu. Dan seolah seolah itu hal yang tabu gitu. Bayangin baca buku yang hal itu wajib ya. Nanti kita masuk ke eh, kewajiban kenapa seorang muslim itu baca buku. Hal yang wajib pun itu dianggap hal yang tabu ya buat baca. Satu ada rendahnya minat belajar. Yang kedua, nah ada namanya membaca tuh ada seninya juga ya. Dia punya segi disiplin ilmu yang nggak dipelajari gitu. Makanya kita tuh nggak belajar baca. Kita tuh nggak belajar. Nah, sebelumnya ya, ide besarnya itu kita nggak belajar caranya belajar. We don't know how to learn. Kita nggak belajar the art of learning. Yang dulu itu ada di satu bukunya Mortimer J. Adler. Mortimer J. Adler, nggak kita coba. Ada satu buku namanya How to Speak, How to Listen. Kita sempat daras buku ini juga di How to Speak, How to Listen. Nah, di bukunya ini nanti kita bahas juga Mortimer Mortimer J. Adler itu siapa sih? Nih bayangin, beliau nulis buku How to Speak, How to Listen gitu di tahun 1990-an karena 19 maaf 19 abad ke-19 saya kurang tahu tepatnya tahun berapa. Dia buat satu buku gitu buat ngajarin caranya berbicara, caranya mendengar gitu. Nah, di buku ini tuh disebutkan bahwa nah itu termasuk the art of learning itu sendiri gitu, seni dalam belajar. Dulu di Amerika, orang-orang yang baru selesai high school atau SMA itu dia punya namanya semacam bachelors of arts gitu, sarjana sastra gitu. Sastra di sana itu orang-orang yang belajar masuk ke perguruan tinggi dan dia mau belajar fokus kepada disiplin ilmu yang dia pilih. Kayak misalkan saya ya, urban planning, urban and regional planning atau engineering, mereka itu udah punya ilmu alat yang kalau bahasa Islamnya ilmu alat yang mumpuni gitu buat belajar hal itu. Nah, arts of learning itu bisa disebut dengan ilmu alat buat kita belajar ilmu lainnya gitu. Nah, dulu setiap orang yang lulus dari SMA itu harus punya ijazahnya itu dulu. Jadi mereka udah tahu caranya baca yang benar, yang baik, caranya mendengar, caranya menyampaikan. Makanya kita nggak akan apa ya nggak akan nemu tuh orang-orang kuliah yang dia pun nyimpulin kalimat, nyimpulin ide dari paragraf pun nggak bisa gitu. Gitu. Lanjut ke materinya. Nah, juga ada disorientasi dalam aktivitas membaca. Ada disorient, ada satu tujuan yang salah dalam kita membaca. Kadang kita membaca itu ya kita satu ya. Kadang kita kenapa kebanyakan orang-orang Indonesia itu baca novel, baca fiksi. Ini bukan mendiskriminasikan orang-orang yang baca novel. Karena saya juga baca novel terbatas.
di buku-buku yang benar-benar saya tahu penulisnya siapa, kayak misalkan tulisannya Hamka, saya mayoritas baca bukunya Hamka, bagian fiksinya, Khalil Gibran dan lain-lain. Karena mereka itu nggak tahu kenapa mereka perlu membaca. Mereka nggak punya tujuan dalam membaca itu sendiri. Jadi yang dipilih hanya 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 buku-buku yang yang dipilih sebagai penenang aja, sebagai for the sake of pleasure gitu, untuk tujuan ya untuk tujuan pleasure aja gitu. Gitu. Dan hanya dibatasi dalam lingkup seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk nih dalam pertanyaan. Kenapa kita perlu belajar caranya membaca? Why we must learn how to read? Nah, masuk ke pertanyaan ini, kira-kira nih jawaban yang paling ada yang mau ada yang mau jawab di kolom chat juga nggak apa-apa. Kenapa kita perlu belajar caranya membaca? Dari Teh Rita mungkin, atau kira-kira kenapa kita perlu, why we must learn how to read? Dari Teh Aisyah, kira-kira kenapa? Ini nih, Eh, Vin. Karena tadi kan masalahnya itu ya, disorientasi salah satunya. hmm, Kan ya, kenapa kita harus belajar cara membaca supaya orientasi kita bisa benar gitu. Tadi ya menyelesaikan problem ini tadi gitu. Mungkin itu. ya itu bagus. Yang lainnya dari siapa nih? Ini yang on cam ya, saya coba tembak dari Afaki. Tapi jangan, bukan berarti yang nanti nanti jangan pada on cam. Dari Afaki kira-kira Eh, ini nggak ada. berdasarkan dari ini deh, Ane tadi ngambil apa yang tadi antum sampaikan tadi kak. Oh. Apa ibaratnya seni apa tadi, the art of reading ini tuh ilmu alat gitu lah kalau di Islamnya. Oh. Itu eh, kenapa kita perlu belajar bagaimana cara membaca, itu agar apa yang kita baca itu ada panduannya gitu. Ada Ilmu panduannya. alat ya, jadi seperti kayak ilmu alat ya, misalnya nahwu. Gimana kita membaca kalimat Arab tuh, ini ternyata tuh yang harokatnya agak fathah, kasroh itu ada maknanya gitu, ada yang marfu, ada yang Ah, mabni. Dan itu mengandung makna-makna tersendiri gitu. Dan itu kalau nggak dipelajari ya fatal gitu. Bahkan bisa mempengaruhi makna kan. Jadi pemahaman kita akan bergeser gitu. Nah, itulah kenapa apa art of reading ini penting, karena dia sebagai istilahnya ilmu alat gitu. Masya Allah. Siap. Betul tuh. Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kan kita ada yang namanya perubahan kata, derivasi kata tuh, sorof. Kenapa dia perlu di kasroh, perlu di fathah, di doma. Itu itu akan merubah makna. Nah, bayangin ya, itu bahasa Arab ya. Itu bahasa Arab yang dia wahyu turun lewat sana, dan ya apa keunggulan lainnya ya bahasanya cukup terjaga. Sekarang bayangin bahasa kita. Bahasa kita itu kalau di KBBI kita selalu memperbaharui jumlah kata yang ada di KBBI. Dan ya kadang kita jadi luput gitu apa sebenarnya makna dalam dalam satu kata. Kayak misalkan kita kan punya akar kata Melayu kan. Nah, di Melayu itu ada 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 yang sebut saya misalkan eh, arti nih. Arti kan arti kan ya arti yang artinya adalah mungkin adalah. Tapi kita lihat ada satu kata namanya pengertian. Pengertian kan harusnya punya punya kata dasar arti gitu. Tapi kenapa kita nggak pakai arti ya? Makanya di Melayunya Malaysia itu mereka tuh pakainya arti bukan arti. Kalau misalkan buku apa ya, kardus ini kardus ini
pengertian kardus ini tuh punya pengertian dari alat untuk mewadahi barang misalkan. Kalau itu kan arti ya. Jadi kardus ini punya arti wadah barang. Sekarang kalau kenapa kita berubah jadi arti ya? Arti itu kalau kita kasih imbuhan depan, kasih prefix sama sufiks, kan jadi kardus, jadi pengertian gitu. Apakah pengartian dan pengertian itu sama? Kan beda ya. Misalkan kardus ini pengartiannya yang pada akhirnya nggak merujuk ke definisi gitu, ke beda lagi. Itu baru berubah satu huruf, satu kata, satu huruf vokal. Yang itu bisa merubah makna. Makanya ada beberapa makna yang tadi ya, yang ketat. Kalau teman-teman, nah ini ada baca yang postingan awal kita. Nah, benar tadi dari Kang Amin sama karena buku beragam dan tujuan baca juga beragam. Ya buku beragam ya, beragam sekali. Nah, kalau lihat postingan yang ini ini waktu itu ada teman-teman, ada Kang Z. Kang Z ini salah satu senior kita juga di baca buku bareng. Dia coba ngeflurin diskusi. Sebenarnya saya jawabnya agak telat sih. Soal Kalis Mardiasi. Dan Kalis ini ya dia seorang seorang feminis ya, seorang ya, feminis dari Jogja. Ada satu statement di story-nya, di postingannya, melepas jilbab bukanlah suatu ketelanjangan. Dengan ataupun tanpa jilbab, seorang perempuanlah tetap terhormat. Jilbab adalah kehormatan ketika ia datang dari kesadaran bukan dari tekanan. Dari bukunya Esok Jilbab kita dirayakan. Kadang orang-orang yang dia belum punya, eh, yang nggak tahu ya bisa bisa saja membenarkan gitu. Nah, nah dari kalimat-kalimat tadi kan, ya katanya seolah dia itu merangkul kebebasan berpikir dan bertindak gitu. Nah, tapi ya itu berkaitan dengan Quran nih yang untuk yang menyuruh untuk menjulurkan pakaiannya menutupi dadanya untuk perempuan ya itu Allah sendiri gitu ya. Makanya kita punya ahli tafsir. Makanya ada jurusan ada jurusan kuliah itu ya ulumul Quran gitu ya. Yang di Saudi itu di imam di Saudi itu bisa nggak cuma 4 tahun gitu ya, nggak cuma 4 tahun di Indonesia. 4 tahun di Indonesia udah jadi sarjana, apa ya, sarjana yang ahli, yang sarjana sosial sih ya. Nah, sarjana agama gitu. Sedangkan ulumul Quran itu dia perlu punya berbagai ilmu alat yang cukup gitu. Makanya kita ada mungkin teman-teman di Persis ada yang namanya Syekh Ahmad Hasan. Syekh Ahmad Hasan itu gurunya dari Muhammad Natsir. Dia tafsir, punya tafsir yang yang cukup. Wah, dulu waktu saya bahas tentang Natsir itu dia dalam satu paginya gitu. Beliau bangun jam 3, dia baca eh, tiga tafsir, tafsir fi tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran Said Kutub, sama tafsir gurunya Said Ahmad Hasan. Dari pagi terus dia dibaca berita berita luar sampai sampai subuh, terus dia marking itu satu di korannya, marking. Nanti yang hasil dari tandaan-tandanya itu diterbitkan sama Dewan Dakwah di pagi harinya. Gitu. Nah, balik lagi nih ke sini nih. Nah, Kalis ini menerjemahkan, membahasakan ya, mengartikan Al-Quran di ayat tertentu sesuai dengan apa yang dia pahami gitu ya. Ini tidak menafikan bahwa insan itu punya kemampuan untuk menalar ya. Tapi satu ya, kenapa kenapa sampai sekelas ulama Ibnu Katsir gitu buat buat satu satu tafsir ini menunjukkan bahwa nggak semua nggak semua buku ya kitab apalagi Al-Quran itu bisa diterjemahkan dengan
mudahnya gitu tanpa ilmu-ilmu ilmu-ilmu bawaan gitu. Kalau 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 bisa diterjemahkan yang mudahnya, ya ya pada akhirnya nanti semua orang itu bisa ngomong apa aja gitu. Setiap orang bisa ngomong apa aja gitu. Kayak kayak kasus fenomena guru kumpul kemarin gitu. Bahkan banyak guru kumpul lainnya itu. Makanya makanya ketika kita baca fiksi, ya fiksi itu memang dibuat untuk kita bisa lebih lebih punya kesan imaji sendiri gitu yang dikembalikan ke pembacanya. Nah, itu it's okay. Tapi kalau misalkan di tadi nih di di misalkan di Al-Qur'an, ya walaupun dengan kalaupun mereka menjawab kalau misalkan Al-Quran ini memang banyak kisah, ya ya bukan berarti kisah-kisah itu bisa langsung ditafsirkan sendiri gitu. Satu, kita kita dalam hal kesolihan pribadi ya kita yang mesti amat jauh ya daripada ulama-ulama pendahulu kita. Itu satu. Terus ilmu alat kita juga nggak ada. Misalkan saya nih 24 tahun, saya yang belajar dari sekolah umum itu ya kurang juga belajar misalkan bahasa Arab, logika dan lain-lainnya. Yang baru saya pelajari ketika saya sadar saya perlu ilmu itu. Kalau misalkan ulama-ulama dulu, mereka 10 tahun juga udah selesai dengan hafalannya gitu. Udah belajar juga ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu bahasa gitu. Mereka punya lebih kapasitas buat ya dalam hal ini membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ini satu fenomena gitu. Satu fenomena yang ini sebenarnya umum sih di Indonesia. Cuma ini kelihatan aja makanya kita highlight. Cuma hal-hal ini tuh lumrah ada di Indonesia gitu. Kita sering kali bilang bahwa dari hal-hal sebenarnya nggak ada masalah sih. Misalkan berkait tentang ilmu, berkait tentang definisi, misalkan kan kita umum lah mendengar. Kalau menurut pendapat saya mungkin si ini itu bla 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 bla. Misalkan orang yang nulis buku. Padahal kita satu belum beres baca bukunya, cuma ngelihat itu lewat 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 HP gitu. Bahkan kita baca lewat HP, baca lewat Instagram, itu seolah-olah kita udah dapat ilmu gitu. Nah itu kita itu hidup di zaman itu gitu. Postingan yang dibuat yang paling cuma 5 menit, 7 menit, 10 menit ya, di post seorang baca, kelihatan wah ini ilmu nih, ini gua harus benar-benar ikat nih, baca tuh terus gua share lagi di WA misalkan. Orang-orang yang baca postingan thread Instagram tuh udah seolah-olah dia dapat ilmu gitu dan dia berhenti untuk belajar. Satu kita satu kita punya minat yang rendah soal belajar, yang kedua lingkungan kita begitu gitu. Makanya membatasi media itu benar-benar salah satu salah satu hal yang baik uh, menurut saya, satu ikhtiar yang baik. Lain ikhtiar pun dari asal kata khoyar ya, yang artinya baik gitu. Jadi ikhtiar itu memilih di antara yang baik dengan yang baik gitu. Kalau memilih kebatilan itu bukan ikhtiar gitu. Karena itu berlainan dengan konsep khoyarnya dari ikhtiar. Gitu. Mohon maaf ini saya agak berisik, saya emang pinggir jalan komplek. Nah, karena kita melihat nih kondisi kita yang ya begitu ya. Jadi baca buku bareng itu, baca bareng klub ini ya bikin inisiasi lah. Kita coba menjangkau sedapat mungkin orang-orang yang mau belajar. Saya saya ingat ungkapannya Pak Yogi waktu di book club bahwa kita orang-orang di komunitas ya, misalkan komunitas baca buku, komunitas belajar itu kita ada di sana gitu. Membersamai mereka itu artinya membersamai orang-orang yang benar-benar mau belajar gitu. Mereka benar-benar mau memperbaiki diri dan nggak seperti orang di sekolah atau sekolahisme ya. Ya mereka belajar ya banyak macam-macam tujuannya buat cari ijazah, cari ketenaran.
cari pasangan, mungkin ya, ya dan lain-lain. Nah, orang-orang yang niat sendiri, datang sendiri ke komunitas buat belajar itu, ya mereka punya keinginan sendiri. Nah, suatu apa ya, suatu kehormatan ya bagi itu Pak Yogi yang bilang bagi beliau buat membersamai mereka gitu. Dan itu cukup cukup mengena sih di saya. Dulu waktu saya wise di Malaysia juga ada satu mentor saya namanya Dr. Syafiq Abdurrahman. Beliau 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 punya statement bahwa uh, it is my honor to serve you as well because you are the seeker of knowledge gitu. Ini sebuah kehormatan bagi saya untuk kamu sebagai kak melayani kamu karena kamu adalah penuntut ilmu gitu. Nah, di sini kan ada pertanyaan tuh akhirnya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Satu, kenapa kita mesti belajar? Karena ini di agama kita kan kita punya kita Al-Quran ada satu ayat yang turun paling awal nih, kok itu bacalah. Nah ini sering banget, mungkin teman-teman yang dari Salman sih, Salman ITB, dari dari Salman ITB, ketika ikut pekaderannya mungkin dari SSC, LMD, eh ada satu ungkapan misal bacalah, nggak cuma baca baca Quran doang gitu, atau baca buku, tapi bacalah alam itu sendiri. Itu salah satu eh, syiar yang bagus dari Salman yang jarang dimiliki oleh yang lain. Tapi itu benar karena alam ini ya, alam bumi, langit itu alam ya. Nah, alam sendiri itu punya kata dasar ilmu gitu. Al-ilm, alam ya mungkin berbeda dari segi alif dan ain ya. Ilmu itu ilm, ilm itu punya punya pakai ain. Alam itu ya alam. Alam juga menunjukkan bahwa alam itu addressing something, menunjukkan gitu. Makanya alam itu alamat. Science, SIGN, sign yang punya relasi juga dengan science itu menunjukkan pada sesuatu, menunjukkan kepada apa ya, kepada siapa yang membuatnya gitu. Itu Iqra, nah itu jadi kewajiban kita sebagai muslim. Jadi kita sebagai muslim itu langsung terbebankan untuk belajar sebenarnya. Selama apa ya, sepanjang hayat gitu. Karena kita karena kita semakin bertambahnya usia itu semakin perlu untuk belajar gitu. Karena dengan bertambahnya usia itu kita punya apa namanya? Kita punya amanah yang akan lebih banyak, kita punya responsibilities yang lebih banyak lagi dengan bertambahnya umur kita. Kalau kita nggak belajar, kalau kita berhenti belajar, sedangkan kita bertambah umur, bertambah banyak amanah gitu, akan seperti apa gitu kehidupan kita. Itu kalau dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Sekarang kalau konsepnya dia pemimpin, pemimpin ini nggak hanya sempit dalam makna pemimpin politik ya. Kita kan kita kan sering menganggap bahwa pemimpin yang pemimpin politik, presiden dan lain-lain, kepala daerah. Pemimpin itu banyak hal, pemimpin di kerjaan, di madrasah, lain-lainnya itu ya orang yang punya tanggung jawab kepada orang lain itu bisa disebut pemimpin. Nah, ketika orang pemimpin itu, misalkan dia berhenti belajar, ya akan seperti apa gitu? Dampak apa yang akan dibawa oleh oleh dia ketika dia nggak belajar gitu? Gitu. Nah, ini ada satu. Nah, kenapa? Terus setelah kita tahu Iqra, nih, kenapa kita perlu belajar caranya membaca? Kita perlu tahu seninya dalam membaca. Nah, ini ada satu buku dari How to Read a Book dari Mortimer J. Adler. Ini bagian inspectional reading. Ada satu statement, we have limited time, not every book is worth spending a lot of time.
kita tuh punya umur yang terbatas gitu. Kita punya waktu yang terbatas gitu. Sedangkan buku itu banyak banget. Tapi nggak semua buku itu pantas untuk kita habiskan banyak waktu dengannya gitu. Sebenarnya itu masih lebih baik sih daripada nggak baca sama sekali ya. Daripada hanya scroll. Tapi ya kita coba masuk, kita coba naik kelas lah. Kita coba naik kelas ke tingkat yang sebenarnya nggak semua buku tuh harus dibaca ya. Karena buku itu nanti kita masuk tuh ke pembagian kenapa kenapa begitu. Yang satu ya alasan utamanya karena kita punya waktu yang terbatas gitu. Kita banyak banget yang perlu dipelajari. Sedang umur kita terbatas, sedang amanah kita bertambah terus. Nah, ini satu kutipan utamanya ya kita perlu menemukan yang benar-benar kita butuhkan dan kita perlukan di umur kita yang terbatas ini. Gitu. Nah, masuk nih ke problem lainnya. Sebenarnya persoalan membaca itu adalah efek besar lainnya yang efek dari persoalan yang lebih besar. Itu persoalan pendidikan. Itu sebenarnya kita mau nekel tujuan akhirnya tuh mau 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 menekel masalah yang ada di pendidikan gitu. Tapi kita ambil ambil scoop yang lebih kecil, cara belajarnya membaca gitu. Nah, ya ini secara singkatnya kita satu ya tadi yang kita lihat banyak minat belajar itu kita bisa bisa tackle dengan kita punya motivasi, kita punya sosok. Lalu yang kedua dari segi disiplin ilmu ya ya kita belajar itu. Kita berusaha untuk tidak awam, apalagi kita perlu belajar caranya belajar the art of learning. Terus ya kita lihat tujuan kita belajar itu ya sebagai sebagai kerangka pembelajar sepanjang hayat, forever learner. Itu. Nah, di acara kali ini, nah yang sebelumnya, ini ada satu kutipan dari Profesor Alatas. Dulu saya waktu pertama baca ini nggak ngerti juga di awalnya sampai beberapa tahun ya, 2 tahun berjalan dijelaskan para guru yang beliau muridnya langsung Prof. Alatas, Prof. Van dan lain-lainnya adalah is the process of instilling something into human being inside is something instilled in a man. Jadi ada prosesnya, ada sesuatu yang ada dalam prosesnya, ada kontennya, sama penerima itu sendiri gitu, ada manusia. Makanya pendidikan, hal yang disebut pendidikan itu ya hanya fokus kepada hanya fokus kepada manusia gitu, hanya ditujukan kepada manusia. Kita kan nggak bisa ya, makanya uh, ada beberapa terma kunci yang dipilih sama Profalatos gitu, untuk mendefinisikan pendidikan. Tuh, itu hal lain lah nanti kita bahas. Selanjutnya, nah apa yang bakal kita lakuin nih di daras buku kali ini? Kita bakal berangkat dari dua ini. Kenapa dari dua ini? Karena di satu klub buku ya, buku klub itu kita perlu berlandaskan. Ibaratnya kita mau naik pesawat nih. Kita mau naik pesawat, ya kita berangkat dari bandara yang sama gitu. Walaupun kita punya pesawat yang beda-beda. Misalkan ada Mas Rofik nih, Mas Rofik datang dari kami, datang ke bandara nih, atau dari FIM masuk ke sini, atau dari lain-lainnya, dari Umum, dari Salman. Seenggaknya kita berkumpul dari bandara yang sama. Bandara itu tuh buku nih. Kita berangkat dari bandara yang sama, dari buku yang sama untuk kita selami lagi lebih dalam. Gitu. Karena kalau nggak ada bandara yang samanya itu ya dia kan floating aja tuh. Pesawat tuh nggak berlandas aja tuh. Ketika kita nggak berlandas itu, ya satu kita hilang gitu. Kita nggak punya landasan yang pada akhirnya tuh pesawat akan berlandas juga gitu dimanapun itu. Sebaiknya kita ya melandaskan pesawat kan sebaiknya di bandar udara ya di bandara. Ya walaupun nanti bisa juga uh, berlandaskan misalkan di tanah kosong dan lain-lainnya di hutan atau di laut. Ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kan bukan pada tempatnya ya.
Dan ketika bukan pada tempatnya, maka ada hal-hal fasilitas yang nggak bisa menunjang. Nah, itulah ilmu-ilmu alat itu posisinya di sana. Kita berangkat dari landasan yang benar, maka akan ditunjang dengan segala fasilitas yang ada. Nah, dua bukunya itu ini The Art of Reading, The Introductory Manual for Lifelong Learners, karya uh, Yogi Theo Rinaldi dari Lubu Kata Learning Academy. Yang ini adalah sebuah matan sebenarnya, sebuah konten isi dari buku bukunya itu How to Read a Book, karya Mortimer J. Adler and Charles Van Doren. Nah, nanti akan ada sesi read aloud ya, sebagaimana daras dan diskusi. Makanya eh, sesi kali ini itu akan terbagi menjadi dua. Jadi setiap Rabu malam kita akan belajar bareng. Itu nanti akan saya jelaskan eh, jelaskan ya step by stepnya tentang how to read the book ini dari jam pada Isya ya 19.45 sampai 21.45. Lang- Lalu ada agenda kedua yang kita helat setiap hari Sabtu pagi. Nah, seperti sekarang ini nih. Nah, itu sesi baca bukunya gitu. Sama diskusinya. Jadi ketika waktunya nggak cukup, ketika di hari Rabu malam, niatnya Sabtu, Sabtunya itu ya sesi sesi diskusinya sama sesi baca secara secara jaharnya, secara lantang gitu. Nah ini posisinya sih. Saya kalau ini udah masuk ke bab berapa ya? Saya lupa bab dua. Jadi ya tujuan utama ya ultimate goal buat kenapa kita baca buku ya untuk jadi paham ya, untuk understanding. Nah, nanti kondisi yang kedua tuh ada dia sekali baca udah langsung paham, understanding perfectly. Dia menambahkan atau yang kedua dia nggak benar-benar mengerti, do not understand perfectly. Nah, kalau ada kondisi gini, maka ada dua kemungkinan. Nah, eh, ketika kita nggak paham dari satu buku itu bukan berarti semata-mata kita nggak nyampe ya. Itu mungkin ya, it does. Eh, tapi ada juga kemungkinan bahwa ya buku itu emang nggak nggak didesain untuk dipahami gitu. Makanya nanti ada satu analogi dari Adler yang bagus. Baca buku itu kayak kita main baseball gitu. Baseball, si bola baseballnya itu si bukunya itu gitu. Nah, si penulis itu si pelempar bola, kita si pembaca itu si pemukul bolanya gitu. Jadi membaca itu aktivitas yang aktif, bukan pasif. Karena kita perlu memukul bola dengan benar sebagai pembaca. Dengan begitu, kita juga perlu dapat bolanya gitu. Dan penulis, si pelempar bola itu perlu menyelesaikan bagiannya sendiri gitu. Mereka perlu lempar dengan benar-benar supaya kita bisa mukul dengan baik juga. Jadi ada dua kemungkinan juga. Ada pembacanya yang nggak bisa mukul, atau penulisnya nggak bisa lempar. Itu juga berlaku di buku itu sendiri. Ketika buku nggak paham ya, misalkan kita udah punya untuk skill untuk membaca gitu, kita punya seninya, kita punya ilmu-ilmu alatnya, tapi kita tetap nggak ngerti itu bisa jadi misal si pelemparnya itu ngelemparnya kemana aja gitu. Makanya kita nggak bisa tackle si bola itu. Nah, makanya ada kemungkinan decided that the book is not worth bothering him gitu. Kita bisa memutuskan bahwa buku itu tuh nggak layak sebenarnya buat kita kita baca dulu. Lalu ada kemungkinan selanjutnya, he understand that he does not understand the book at all. Mengerti bahwa uh, orang itu paham gitu kalau itu dia itu nggak paham sepenuhnya. Makanya dia perlu take a help, cari bantuan ke guru, a living person atau living teacher
reading a commentary. Nah, ini salah satu budaya kita nih, membaca syarah. Nah, commentary itu syarah. Makanya kayak syarahnya ya banyak ya kitab-kitab ulama kita. Kayak Faths Al-Bari yang itu jadi syarah. Nah, ulama-ulama kita udah paham gitu. Buku-buku yang sebenarnya tipis tuh dia punya syarah yang begitu tebal gitu. Itu yang memang mereka ulama-ulama itu ngerti itu caranya belajar kan benar. Sebenarnya kita doang nih yang kita doang Muslim zaman sekarang yang sebenarnya kayak silau banget dengan apa yang ada di Barat. Seolah-olah itu adalah yang terbaik, yang benar. Padahal yang apa-apa yang terjadi di Barat itu cuma baru terjadinya dua abad kebelakangan ya. Yang sebelumnya tuh abad-abad sebelumnya tuh kita tuh udah udah kaya dengan budaya, dengan tradisi keilmuannya yang menjayakan Muslim, ulama, pembelajar, umat Muslim selama berabad-abad lamanya. Sekarang kita mengganti itu, mengganti hal yang sudah buat ngejayain Muslim berabad-abad sebelumnya dengan cara atau metode dari Barat yang sebenarnya baru berjalan ya 2 abad belakangan ini. Dan itu pun nggak berjalan semestinya baik terus gitu. Eh, yang ketiga ada relying solely on the power of mind gitu, bergantung kepada kemampuan bernalar kita. Nah, dua 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 ini nih, membaca syarah sama menalar itu ya, itu kemampuan dari membaca ya, the art of reading. Untuk apa? Untuk mencapai kepemahaman. Makanya eh, makanya kalau kita nggak punya guru ya, guru yang muktabar, yang sebenarnya nggak mesti muktabar juga, ya, at least punya guru lah. Kita nggak punya guru, seenggaknya kita tahu gitu cara belajar yang bener. Sekarang kita udah nggak punya guru, kita nggak punya cara belajar yang benar gitu. Kita mau kita mau apa gitu di sisa kehidupan kita gitu. Nah, itu adalah uh, kurang lebih apa yang akan kita bahas. Nah, mungkin saya yang udah masuk jam 7 juga, saya cukupkan dulu dari penjelasan dari saya dan program ini bakal bahas apa aja. Itu saya coba kembaliin ke Kang Roni buat kita coba diskusi dulu. Oke, nah, terima kasih sekali lagi dari Kang Kevin ya terkait tadi penyampaian kenapa sih kita harus belajar membaca gitu. Karena modal mau baca aja nggak cukup gitu. Karena kalau tadi kita jatuhnya, kalau kita serampangan baca akan jatuh pada kesimpulan yang keliru gitu. Seperti yang tadi ditampilkan itu kayak konten kalis itu. Jadi untuk mencapai makna yang hakiki tentunya kan kita perlu step langkah-langkah yang benar gitu. Tentunya dengan adanya The Art of Reading ini, kelas ini semoga daras buku ini juga gitu kita bisa mencapai tadi goals daripada baca itu ada pemaknaan dari apa yang disampaikan dari penulis gitu supaya kita tidak keliru dalam memahaminya gitu. Mungkin eh, itu selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab mungkin dari Bang Teteh yang ingin ditanyakan terkait dari daras buku ini atau nanti ke depannya kita bakal ngapain itu silakan untuk bisa ditanyakan dan juga mungkin kita udah spoiler ya di grup terkait ini. Jadi akan ada nanti semacam book club intensif yang tentunya apa membuat kita lebih intens untuk bisa memahami buku ini. Mungkin langsung saja bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung open mic. Atau Kang Kevin juga langsung ingin menjelaskan ini kan sudah ditampilkan ya. Ya, kita coba ngobrol dulu, diskusi dulu dari pemaparan tadi. Ya, mungkin dari teman-teman atau dari ya
ya siapapun yang terlibat lah di sini dari apa yang kita udah lihat. Kira-kira ada ini, ada ada pertanyaan dulu atau diskusi dulu sebelum kita masuk lagi ke apa ya? Mungkin nanti bakal ada Taisha bakal share screen uh, posternya ya. Tuh. Atau ada yang mau ke WC dulu boleh sambil nunggu. Ini kan pagi-pagi, ya. Pagi-pagi kan emang lekat orang-orang mau ke toilet. Kan nggak terlalu terketat sih di sini. Jadi kalau mau di ini, ya kita ngobrol selayaknya kawan biasa. Karena ya saya pun bukan guru ya, saya pun nggak mendawamkan diri sebagai guru. Jadi cuma belajar bareng di sini. Mungkin saya lebih dulu belajar dan lebih dulu belajar ya mungkin kedepannya bisa jadi teman-teman yang lebih akan lebih paham dan lebih punya kapasitas buat menjelaskan baiknya. Karena saya lihat di sini juga banyak teman-teman yang saya rasa punya latar belakang yang lebih mumpuni gitu untuk membahas tentang sesuatu hal. Gitu. Ada dari teman-teman dari dari Mas Rofi, monggo Mas. Ya, ya, kenalin ya. Baik ya, kenalin nama aku Rafiq. Jadi mau nanya satu hal yang nggak satu sih dua ya, yang sebenarnya tanya di grup juga ya tadi malam gitu, ya. Terkait teknis untuk pembahasan ini ya, dua buku ini. Yang pertama, eh, kira-kira apakah bisa diikuti juga ketika belum punya bukunya? Karena saya juga belum punya dua-duanya ini gitu ya. Nah, terus yang kedua, apakah ini saya juga tadi belum lihat posternya ya, cuman mau mastiin aja apakah bakal disediakan rekaman buat yang mungkin nggak ikut ya di beberapa episodenya nanti gitu sih. Itu dua Oke. aja dulu nih. Oke. Eh, oke, saya coba jawab. Mungkin kalau kalau udah sedia buat di share screen, boleh di share screen aja tehnya. Tehnya. Posternya teh aja. Saya coba off dulu. Nah, sambil menjawab, eh nanti kita akan sediakan juga bukunya bagi teman-teman yang mau beli. Tapi yang ini ya, yang apa namanya? Yang Art of Reading ya. Yang Art of Reading. Saya udah eh, ngobrol dengan Pak Yogi. Sebenarnya ketika buka kelas ini lagi, saya juga dan spesifik bukunya beliau, saya izin dengan beliau buat ngebahas buku ini dan ya akhirnya kita kita melakukan mutolaah lagi, mutolaah dengan apa-apa yang mau disampaikan gitu. Nah ini, nah acara kita itu seperti yang tadi saya singgung, ini akan tiada ini kita bisa bilang sebagai ya book club tapi secara online. Secara online mungkin nanti ada kemungkinan hybrid di Jakarta dan Bandung ya, kemungkinan besarnya. Terus nanti ada kita kita coba tetapkan HTM sebesar 30.000 karena yang nanti di tujuan akhirnya rencananya kita bakal adain satu sesi offline di Bandung. Kita undang Pak Yogi juga buat mengisi di Bandung. Mungkin di pertengahan ya, ketika udah masuk ke ada satu bab yang beliau tulis khusus dan saya rasa lebih baik ketika beliau yang isi langsung. Mungkin nanti bakal undang ke beliau. Nah, rencananya uang yang dipakai mendaftar ini yang buat buat memfasilitasi beliau untuk datang ke Bandung dan mengisi kelas. Dan saya skemakan ya s- beliau ya yang beliau buat ngisi biasanya kalau beliau ngisi itu nggak akan cukup lama ya. Misalkan dalam satu hari itu misalkan 4 jam. Karena ya memang untuk sampai gitu ya sampai. Terus dengan buku Art of Reading nanti eh, kalau kalau teman-teman daftar dengan membeli buku juga harganya jadi harga bukunya itu 75
ribu kalau nggak salah ya. 75.000. Nanti teman-teman yang mau beli, ikut beli, bisa daftar plus bukunya. Gitu. Nah, terus, nah ini setiap Rabu malam penjelasan. Yang kedua, ada read aloud and shared inquiry. Nah, ini satu metode dari Mortimer Adler. Nanti kita bakal praktikan setiap Sabtu pagi sampai jam setengah 8. Jadi rencananya sebelum aktivitas weekend, yang kadang biasanya lebih padat ya daripada weekday, kita coba belajar dulu lah minimal. Gitu, gitu sih Mas Rofi. Oh, kalau teknisnya kejawab nggak tadi? Oh iya, jadi kan ini ada dua jadi ya. Ada yang sesi Rabu malamnya, ada yang juga Sabtu paginya gitu. Nah, itu dua-duanya harus memang live doang. Tapi ada rekaman saya nanyanya gitu. Wow, oke. Recording kita sediakan. Nanti kita orang-orang yang daftar di sini kita akan buat grupnya dan buat drive khusus khusus buat teman-teman yang daftar. Jadi di sana itu ada recording, ada bahan bacaan. Nanti saya kayaknya authority booknya saya ada ada PDF-nya yang sah buat share di sana dan beberapa biasanya saya akan siapkan mukhtasar sih ringkasan dulu untuk kelas ini misalkan Rabu pagi nih. Berarti di hari Senin atau Selasa saya siapin ringkasan nanti di kelas itu bakal bahas apa aja gitu. Biar teman-teman yang masuk kelas itu udah mulai coming to term gitu tentang apa yang akan dibahas. Coming to term, nah itu recording akan kita sediakan. Biasanya kita live YouTube nih, tapi ya kan dengan live YouTube nanti bisa otomatis terekam. Tapi ya seminimalnya ini udah masuk ke recording, jadi kita upload di Drive juga. Dan harapannya itu karena ini belajar. Ini kan nanti di poster sebelumnya kan ada belajar berjenjang gitu ya dari nanti di authority book itu ada empat tahapan membaca dari elementary reading, inspectional reading, analytical reading, syntopical reading. Nah, harapannya teman-teman nggak apa ya nggak dengan satu ya. Nanti kita berlakukan absen juga, absen terus ya ada biaya kelas. Harapannya teman-teman nggak loncat-loncat gitu buat ikutannya. Karena nanti tiba-tiba inspeksional, tiba-tiba analitikal, ya ya perlu mengulang dengan apa yang udah dibahas gitu. Tapi ya kalau teman-teman bersedia buat nonton rekamannya itu lebih baik. Itu sih. Sebenarnya dari ini kan daras bukunya yang ketiga dari baca bareng klub. Nah di dua buku sebelumnya ya kita lakukan evaluasi gitu. Misalkan dari budaya ilmu gitu. Kita misalkan masuk ke bagian eh apa? Ada satu bagian tentang tentang integrasi ilmu gitu ya. Terus kaitannya dengan artificial intelligence dan lain-lain. Ada satu paragraf di buku budaya ilmu, Prof. Van itu nge tentang artificial intelligence. Ketika kita bahas satu paragraf itu, tapi teman-teman ada yang baru gabung, artinya kan satu, kalau teman-teman itu nggak nyari sendiri ya, ya, ya mungkin mumpung ada di grup gitu ya, atau mungkin mumpung ada di Zoom, ya langsung tanya aja gitu. Kadang yang bertanya, yang bertanya itu, ya kita perlu mengulang lagi tuh materi-materi yang sebelumnya, yang akhirnya sebenarnya itu nggak masalah juga sih buat buat apa, recollection kembali. Tapi kita coba mulai belajar untuk lebih disiplin supaya supaya efek yang dirasakan teman-teman itu jelas juga dan kerasa juga. Nggak cuma cuma nggak cuma sekadar sharing-sharing, tapi ada gaining understanding di sana. Gitu Kang Rofi. Nah, Kang Dini, mangga Kang Dini. Assalamualaikum, Kang Kevin. Waalaikumsalam Kang. Salam kenal, saya Kang Dini dari Bandung. Izin bertanya, Kang Kevin,
kalau saya nanti ikut yang setiap hari Rabu dan Sabtu ini, apakah di setiap pertemuannya ada penugasan? Ada Hmm, penugasan. Kemudian yang kedua, ini out of topic ya. Sebaiknya kalau kita baca buku itu dalam berapa bulan? Dalam 1 bulan itu seharusnya tuh harus baca buku sampai habis lah ya. Minimal targetnya 1 buku, 2 buku atau 3 buku. Soalnya saya ngejalanin hampir bertahun-tahun itu, sebulan itu nggak bisa lebih dari 2 buku, 1 buku beres. Bulan depan 1 buku beres gitu kan. Nah, sebaiknya kalau Kang Kevin nih, biasanya kalau membaca buku itu 1 bulan tuh habis baca 2 buku atau 1 buku atau bisa lebih. Itu aja sih, Kang Kevin hadap nuhun. oke. Hatur nuhun, Kang Dimi pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik. Ini pertanyaan yang kayaknya mewakili teman-teman juga. Yang pertama, di bagian penugasan. Dulu waktu saya ikut kelas ini, ikut kelas Authority Book di ya di Lubuk Kata waktu itu 2 tahun kemarin ya. Saya ikut kelas offline itu intensif per 3 bulan. Di sana itu ada penugasan setiap naik naik ke ini kan ada 4 tahapan tuh yang tadi saya sebutin. Nah nanti dia naik dari elementary reading ke inspectional itu ada ya ada satu ada satu tugas tapi mudah sih itu. Yang agak susah itu dari inspectional ke analytical. Inspectional artinya ya kita membaca keseluruhan buku. Kita apa namanya? Kita meraih segala informasi yang didapat sebelum kita tentukan apakah buku itu layak untuk dibaca dengan teliti, dengan hati-hati. Nah, di sana ada penugasan juga. Biasanya penugasannya baca 1 buku habis. Terus kita presentasi apa yang kita baca. Nah, di sini rencananya akan ada ya akan ada tugas. Tapi bagi siapa yang mau teman-teman yang benar-benar concern buat naikin kapasitasnya, naikin skillnya untuk baca, kita akan sediakan kita akan sediakan tugas tapi nggak berbentuk wajib. Ya mungkin bagi teman-teman yang menyelesaikan selain ya dapat pemahaman yang lebih, kita akan juga kasih sebentuk reward ya, sebentuk penghargaan, penghargaan kepada pembelajar ya. Baik lagi. Jadi ah, ya satu satu teman-teman jadi punya perspektif atau pandangan bahwa ya kita gitu kita sebagai guru atau kita misalkan ya orang-orang yang di pendidikan sebagai guru tuh ya kita melayani murid-murid itu ya dengan sepenuhnya gitu karena mereka itu sebenarnya punya kedudukan tinggi gitu karena mereka menuntut ilmu gitu. Sebenarnya kayak guru-guru itu ini ini terlepas dari adab seorang murid kepada guru itu beda lagi itu perbincangan yang lain. Guru pun sebenarnya perlu perlu hit hit eh, apa namanya hikmah juga kepada muridnya mau belajar. Nah yang kedua eh, kayaknya saya mau share screen teh Aisyah boleh di on off doa. Nah eh, terus baiknya baca buku seberapa banyak dalam satu dalam satu bulan atau dalam satu waktu. Kalau baca baiknya itu kalau dijawab kalau pertanyaannya begitu saya rasa saya akan jawab itu itu akan kembali ke pribadinya masing-masing. Saya coba kasih contoh apa yang pernah saya lakuin. Saya baca 1 buku dari Prof. Alantos, Concept of Education in Islam. Ini 1 buku dari Prof. Sebenarnya nggak terlalu tebal sih. Saya waktu itu baca habis dalam waktu 4 jam. Ini konsep pendidikan dalam Islam. Ini saya baca habis. Waktu itu saya ada project di Tegal, pulang ke Jakarta. Saya habis dalam waktu 4 jam. Tapi ketika saya baca bukunya lagi, baca bukunya lagi di agenda satu book club itu di Lubuk Kata, kita baca habis itu benar-benar habis itu 6 bulan gitu, beserta dengan penjelasannya. Nah ya, yang ingin saya bilang, yang ingin saya tekankan itu,
sebenarnya eh, ya kuantitas itu menunjang juga ya. Tapi yang perlu ya kualitas itu, kualitas dari bacaan. Saya pun masih sering lagi nih revisit ke buku-buku ini. Jadi nggak cuma buku-buku baru. Karena ya saya coba masuk ke sini. Ke ini spill sedikit mungkin. Ini nggak semua apa ya. Balik ke pemilihan buku untuk dibaca pun, ya buku kan bakal banyak banget. Harapannya teman-teman yang nanti ikut tuh sadar bahwa ada loh buku yang dia tuh nggak lekang dengan zaman gitu. Dia ada namanya, sorry, soalnya saya udah buat, saya kasih dulu. Hmm, Tapi saya lupa nyebutnya di mana. Di bagian pengenalan Mortimer J. Adler, saya coba singgung sedikit. Ini berkaitan juga dengan buku-buku yang eh nah ya. Jadi ada satu karya dari Adler namanya Encyclopedia Britannica. Nah, ini adalah satu buku yang merangkum ide-ide besar dari Barat, dari peradaban Barat, dari mulai Plato, dari zaman Presocrates, sampai ke abad 19. Ini ada 42 jilid ya. Dan saya rasa orang-orang, perpustakaan yang punya buku ini, itu cuma dua perpustakaan, UI sama di Unida Gontor. Waktu itu, waktu saya PKU di sana, saya lihat buku ini. Nah, ini adalah wawasan Barat nih, tradisi keilmuannya Barat. Nah, ini merangkum ide-ide besar gitu. Yang pada akhirnya, ya buku-buku yang berkembang sekarang tuh ya sebenarnya pengejawantahan buku-buku dari Barat ya, quote and quote. Itu pengejawantahan buku, ya buku-buku great books-nya ini. Kita nyebutnya ini great books. Nah, harapannya umur kita yang seberharga itu tuh kita habis membaca buku-buku yang greats ya. Membaca ide-ide yang besar gitu. Entah dari tradisi keilmuan kita, Islam, ataupun dari tradisi keilmuannya Barat. Jadi ya ya kita coba baca buku-buku yang baik, karena kata Hamka kan membaca buku-buku yang baik itu kan seperti kita membaca, seperti kita ngasih makan jiwa kita gitu. Hanya yang tadi saya bilang di quantity, sebenarnya nggak ada masalah dengan quantity gitu. Tapi yang jadi masalah itu apa yang kita bacanya itu gitu. Harapannya teman-teman yang udah ikut ini, kita tahu cara bacanya. Makanya nanti di inspeksional, di elementary reading, diajari nih caranya baca itu, cara baca yang tepat, baca dari bukunya, struktur bukunya. Jadi teman-teman tuh nggak habis waktunya buat baca yang ya sebenarnya bagus. Itu kalau bagus ya. Ya karena itu dibuat oleh manusia ya. Gitu. Ada juga yang bertentangan gitu. Gitu, gitu sih. Kalau saya sendiri, kebanyakan sekarang saya jarang baca buku yang baru. Saya lebih sering revisit ke buku-buku yang udah saya baca, saya pahami lagi. Dan biasanya saya ikut daras juga sih. Saya ada daras rutin itu setiap Selasa malam, Kamis malam. Nah, itu daras dengan guru, dengan living teacher. Karena ya ya saya pun perlu belajar juga dengan gurunya langsung. Itu gitu sih. Jadi kalau buku-buku baru kadang ya saya bacanya dengan metode inspeksional. Misalkan buku Art of Reading gitu. Di Art of Reading itu saya baca sekitar sehari atau 2 hari gitu. Itu baca aja gitu. Bukan bukan mesti paham ya, itu baca dulu. Baru kita tentukan dulu tuh apakah kita perlu perlu paham akan buku itu. Makanya masuk ke bagian analytical reading. Analytical reading itu baca yang hati-hati. Kalau emang kita perlu paham, berarti kita perlu masuk ke step selanjutnya.
Yang mungkin ya yang tadi dimaksudkan oleh Kang Dini ya, kalau berapa banyak, ya harapannya saya nggak terpaku pada kuantitinya itu. Tapi boleh juga kita gunakan metode ini gitu untuk nge, ngekurasi tuh buku-buku yang ada. Kalau kita lihat ini buku dari A, bahas ini, dan akan kembali lagi ke sesuai kebutuhan di bagian ini. Di bagian ini, nah, maaf ya, agak agak kurang bersih. Kita lihat, kita ini yang tadi saya bilang, you have limited time. Selanjutnya kita kita kan jadi nggak benar-benar tahu nih, jadi spoiler dikit. Kita kan nggak benar-benar tahu kalau buku itu tuh sebenarnya kita butuhin atau enggak gitu. Nah, itulah pentingnya di inspectional reading. Kita jadi tahu. Sebenarnya inspectional reading itu baca habis sih sebenarnya baca habis. Biar kita tahu. Ya, ya efek side effect-nya kita bisa kita bisa bilang bahwa oh kita udah baca ini gitu. Walaupun kita nggak benar-benar baca secara analytical. Gitu sih Kang Dini. Mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya di chat boleh juga. Ini kan ada dari Kang Zaid yang terkait akses kelas Rabu dan Sabtu khusus yang daftar 30 itu ya. Ini akses kelas Rabu dan satu Iya. khusus luka atau ada salah satu dari itu bisa diikuti oleh umum karena dua buku yang sudah ditamatkan sebelumnya di klub ini tidak berbayar. Nanya serius dalam atas BM. Oke, pertanyaannya bagus. eh Ditekankan, ditekankan. Sebenarnya yang membedakan yang baik, yang bayar 30.000 ini dapat eksklusif di penjelasannya di Rabu malamnya itu. Nah, mungkin sesi sharingnya Sabtunya ya bisa bisa diikuti oleh teman-teman yang umum tuh yang nantinya akan sebenarnya ketika saya ngedesain kelas begini itu saya ya satu itu ya karena dua kelas sebelumnya emang nggak berbayar gitu menjangkau yang belum berbayar tapi pada akhirnya ya tadi ada yang ada yang ada yang loncat-loncat gitu sedangkan kelas ini ya memang perlu kelas eh, apa ya berjenjang lah secara tertib gitu. Jadi kemungkinan yang Sabtu pagi itu bisa diikuti sama teman-teman. Tapi saya rasa orang-orang yang akan menguntungkannya orang-orang yang ikut kelas di Rabu malamnya sih. Rabu malam itu akan saya akan cukup padat ngasih materi dan mungkin sesi bertanyanya akan kebanyakan di Sabtu paginya itu. Di teman-teman yang mau ikut ambil ibroh juga, nah itu bisa juga di Sabtu pagi. Gitu. Sebenarnya kita ngerencanain juga skema baca buku yang umumnya juga sih. Tapi kita coba lihat dulu perjalannya ini. Siap, atur nuhun Kang Z juga. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Kita sudah mau masuk jam setengah delapan. Saya desain, saya set selesai jam setengah delapan. Untuk yang sekarang juga gitu. Karena ya, karena kita perlu adil juga dengan waktu ya. Gitu, gitu sih. Oh, tadi saya lupa ya buat nge-infoin. Nah, tadi yang kemarin Teh Soy kirim di grup ya. Teman-teman yang sempat ya mencatat dan bikin konten dan bikin yaitu sebentuk konten carousel atau mungkin story juga bisa tentang apa yang kita bahas nih hari ini di launching ini. Ah, Nanti teman-teman yang buat dan
ketika tim kami coba nilai baik dan bagus, nanti teman-teman bakal dapat 2 tiket gratis ya ikut kelas ini. Itu masing-masing orangnya. Tuh, jadi mohon maaf atas keterlambatan informasi yang baru yang baru dikasih tahu. Gitu. Sebenarnya nggak jadi masalah sih bagi teman-teman yang mencatat atau mengulang lagi. Ya kan di recording, nanti teman-teman bisa baca lagi, melihat lagi recordingnya. Gitu. Gitu sih mungkin dari saya. Teman-teman yang masih ada pertanyaan, kita bisa eh, bertanya juga di grup tentang apapun itu. Karena sebenarnya grup awal itu bebas ya. Karena banyak teman-teman yang baru masuk tuh jadi mungkin agak agak segan-segan juga. Coba nanti coba coba kita hidupkan lagi kembali eh, suasana cair di grup itu. Itu sih. Saya kembaliin ke Kang Roni mungkin. Oke. Nah, terima kasih Kang Kevin atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin karena waktu juga kita yang terbatas ya, dari kawan-kawan juga banyak agenda-agenda. Setelah ini, apabila ada yang belum dapat dimengerti, silakan bisa ditanyakan di grup, kita diskusi di grup. Nah, apabila ada yang juga berhalangan hadir, bisa disimak rekamannya. Nah, insya Allah sesuai dengan tadi yang dijelaskan, akan ada 2 tiket bagi kawan-kawan yang jago edit nih, bikin konten. Jadi silahkan dari launching kelas ini, silahkan dibuat konten dan nanti akan panitia nilai kelayakannya gitu buat dapat free tiket ini. Mungkin itu apabila ada saya akhiri. Semoga dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini tentunya menambah semangat kita dalam menuntut ilmu gitu, terutama tadi membaca, tentunya membaca yang baik dan benar gitu, supaya kita mendapat ilmu yang benar pula. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan, eh, eh, mohon dimaafkan karena tentunya kebaikan memang dari Allah, keburukan datang dari manusia. Akhirul kalam, sebelum kita tutup, alangkah baiknya juga kita ada sesi dokumentasi yang akan langsung dipimpin oleh Teh Aisyah. Teh Aisyah, silakan deh. Iya, boleh Kang Teteh yang ber memungkinkan ya untuk on cam nih kita dokumentasi dulu sebentar. Kang Kevin boleh di itu screen-nya nggak? Oh ya, sambil itu juga ya, nanti tuh lomba, tentunya nanti jangan lupa di tag ya di akun BBC-nya biar kita ngenotis kontennya teman-teman ya. Kayak aku hitung sampai 5 ya, buat bersiap-siap. Barangkali bisa dan berkenan untuk didokumentasikan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tahan dulu ya. Oke, aku kasih aba-aba. Satu, dua. Oke, satu gaya lagi. Gimana kan? Bebas aja ya. Bentar ya. Wait. Em, satu lagi. Oke, sebentar. Iya, boleh bebas gayanya. Satu, dua. Astagfirullah, bentar. Udah deh. Sip, Alhamdulillah sudah ya. Barakallah. Terima kasih ya Kang Teteh. Aku serahkan ke Kang Roni lagi. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas untuk sekalian. Eh, Mungkin itu dari saya. Atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurangnya banyak, lebihnya nggak ada. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman. Oh, Sampai berjumpa. Eh, pada di jalan. Oke, sini. Alhamdulillah. Tadi yang mulai recording siapa ya? Ah, itu masuk recording ke Google Drive ya? Eh, masih di mute itu teh. Iya, dua-duanya Kang. Tadi tuh bingung kan aku. Jadi aku klik dua-duanya.
ke cloud sama ke device aku. Oke, oke, oke. Ya wes lah. Nanti coba dilihat apakah langsung Ya, masuk. semoga. Oke. Tapi pakai akun Kayak Gmail yang yang BBC. tahu kan yang bikin link TV ya sama Kang Rama, nggak tahu Oh kan? iya, iya. Iya. Nanti Siap, siap. nanti coba dicek sama Kang Rama ya. Siap. Siap-siap. Iya, ya. Buat Ini Kang Rama nggak? kata Aidan, halo Om Zaid. Udah sampai kah Lucu Kang Ramanya banget tuh? ya Allah. Udah Belum, belum ya? tadi ini ngaret ternyata. Masih di tol. Siap, siap. Ya, manilah Kang. Berarti besok, besok, besok berangkat lagi ke Lampung, Kang Rama. Ya, seperti biasa, Sabtu Minggu aja. Mantap. Ini ya rantaunya sudah beda pulau. Ya Allah, ya semoga semoga Allah berkahi lah. Semoga semoga Allah ganjar dengan sebaik-baik ganjaran. Gitu. Hatur nuhun Teh Aisyah, Teh Soy, Teh Tiat, Kang Rama, Kang Zed juga. Ya manilah Kang Zed. Bisa di jalan wae Kang Zed teh. Gitu. Itu sih ya. Semoga kita bisa lanjutkan ini. Mungkin aku izin keluar juga. Aku eh, perlu ke toilet juga. Sekali lagi makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.